Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang Syurah Nabawi, yaitu sekilas tentang bangsa Arab ya. Bismillah, kita mulai. Nah, bangsa Arab. Jadi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu tentang bangsa Arab. Bangsa Arab ini secara bahasa adalah Arab. Secara bahasa itu artinya adalah padang pasir, tanah gundul dan gersang yang tidak ada air dan tanamannya, bersih, jernih. Nah, kemudian kata alibalma itu maknanya adalah sofa, yaitu jernih. Dan selain pada itu tadi kata aru barozul maknanya adalah fasih ya. Kemudian Muaz bin Jamal sahabat Rasulullah ya, dari Ibnu Katsir bahwasanya bangsa Arab adalah sekelompok umat yang bernasab kepada Sam atau Nabi Nuh ya, yang bertempat tinggal di Jazirah Arab. Jazirah yaitu pulau atau semenanjung. Jazirah Arab ini dikelilingi oleh laut di hampir seluruh sisinya. Nah, jika kita lihat ini adalah Jazirah Arab itu, jadi bukan hanya, kalau sekarang kan bukan hanya Makkah ya, bukan hanya Saudi Arabia ya, tapi termasuk juga dengan negeri Yaman, kemudian ini Saudi Arabia di sini ya, itu semuanya adalah termasuk kepada Jazirah Arab. Kemudian selanjutnya adalah pembagian bangsa Arab. Nah, bangsa Arab ini terdiri dari Arab al-Baidah, yaitu bangsa Arab yang sudah binasa, contohnya Samud, Madian, Ad dan lain-lain ya. Kemudian Arab al-Baqiyah. Nah, bangsa Arab al-Baqiyah ini yang pertama adalah dari Arab Aribah ya, yaitu Arab asli. Nasabnya berakhir pada Sam bin Nuh, tinggal di Yaman dan Hadramaut ya. Kemudian Arab Mustaribah, yaitu bangsa Adnan ya, yaitu Arab pendatang bermukim di Hijaz dan Najd. Nah, nasabnya dinisbahkan kepada Adnan, ia keturunan Ismail bin Ibrahim, dan Rasulullah juga adalah dari keturunan ini ya, dari Adnan. Nah, ini adalah peta di mana dulu kaum Ad ya tinggal ya. Dan ini adalah ilustrasi zaman dahulu ketika kaum Ad tinggal di Jazirah Arab. Nah, ini adalah kaum Samud ya, kaum Samud yang dulu diajab oleh Allah, dan ini juga kaum Madian ya, semuanya itu di Jazirah Arab. Jadi peninggalannya sampai sekarang masih bisa kita lihat. Nah, Arab Arabia atau Arab asli yaitu Arab al-Qattaniyah, yaitu bernasab kepada Sam bin Nuh, daerah asalnya dari Yaman. Salah satu nama terpenting yaitu Saba, nama seorang pria. Nama kerajaan Saba berasal dari namanya. Kita bisa lewatin. Kemudian ini adalah awal Arab Mustaribah, yaitu rute hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mana ini tadi kelewat ya. Jadi Nabi Ibrahim itu pertama dari Irak ya, hijrah beliau sampai ke Syam ya, sampai ke Syam.
Kemudian beliau terakhir di Makkah ya, di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Nabi Ibrahim memulai sejarah dengan Mekah. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Ibrahim keluar berkelana bersama Ismail dan ibu Ismail ya, jadi ketika kecil Nabi Ismailnya, mereka membawa geribak kantung 4 air yang berisi air. Abu Ismail minum dari persediaan air dalam geribak tersebut sehingga dia dapat menyusui bayinya. Ketika tiba di Mekah, Ibrahim menempatkan keduanya di bawah sebuah gubuk. Tatkala Ibrahim hendak kembali kepada keluarganya ya, Ibu Ismail mengikutinya di belakang hingga ketika sampai di dataran yang agak tinggi, Ibu Ismail memanggilnya dari belakang, "Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau meninggalkan kami?" Ibrahim menjawab, "Kepada Allah." Hajar berkata, "Kalau begitu aku tak ridho kepada Allah." Nah, ini kisah yang diriwayatkan dari sebuah hadis di mana Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail dan ibunya yaitu Siti Hajar hanya berdua orang di gurun tandus ya, yaitu di Makkah pada waktu itu yang belum ada siapapun. Dan Nabi Ibrahim dan Hajar berkata, "Kepada siapa engkau meninggalkan kami?" Dan kata Ibrahim, aku meninggalkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan dengan itulah Nabi Hajar kemudian menjadi yakin ya dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini doa Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Hajar dan Ismail ya, yaitu Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwalin ghairi dzar'in inda baitika muharrami Rabbana liyuqimus sholata faj'al ibdata minan nas tahwiyan ilaihim warzuqhum min tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sungguhnya aku telah menempatkan kebahagiaan keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dirahmati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikan hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berikan mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Nah, ini beberapa nama Mekah dalam Al-Quran ya. Nah, ini adalah peta Mekah ya, Mekah Al-Mukarramah. Kemudian ketika Hajar kembali ke tempat semula, dia minum geribak dan menyusui bayinya. Kemudian dia pergi naik ke atas bukit Safa lalu melihat apakah ada orang, namun dia tidak merasakan ada seorang pun. Ketika sampai di lembah, dia lari kecil dan mendatangi Marwa. Ia lakukan yang demikian berkali-kali ya. Yang ini yang kita yang berlari kecil dari Safa dan Marwa ya. Kemudian dia berkata, "Sebaiknya aku pergi dan melihatnya." Yang dimaksudkan adalah bayinya. Maka dia pergi mendatangi bayinya yaitu Nabi Ismail, dan ternyata keadaannya seperti ketika ditinggalkan, seolah menghisap napas-napas sehingga hati Hajar tidak tenang. Nah, kemudian ketika Hajar mengais-ngais tanah dengan tumitnya, maka memancarlah air dari ibu Ismail menjadi Nah, jadi ketika Hajar ya berada kecil, disitulah Hajar menemukan air Zam-Zam ya, sehingga Hajar bisa kembali menyusui bayinya. Nah, jadi ini adalah sumber air Zam-Zam ya, kedalamannya ini Mekah Ka'bah, sangat dekat dari Ka'bah ya. Nah, keutamaan Zam-Zam yaitu Nabi SAW bersabda, air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang minumnya. Jadi air Zam-Zam itu mengandung berkah, makanan yang mengenyangkan dan obat bagi penyakit. Air terbaik di permukaan bumi adalah air Zam-Zam yang mengandung makanan dan obat suatu penyakit. Ini hikmah yang kita bisa ambil ya dari pelajaran keluarga Nabi Ibrahim, yaitu hijrah karena Allah, mencari tempat kondusif bagi ibadah dan dakwah.
Kemudian agama Allah dan ketaatan kepadanya di atas segalanya, bahkan di atas keihsanan kepada keluarga. Tawakal penuh kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Oke, insyaallah nanti kita sambung ya. Terima kasih, semoga bisa dimengerti ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.